Orang-orang yang dijanjikan Nabi Muhammad SAW masuk surga. Pemirsa beriman, 10 orang yang dijamin masuk surga tercatat dalam Ariyat An-Nadirah fi Manaqibil Asyarah dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW masuk ke rumah Aisyah radhiyallahu anha dan bersabda, "Wahai Aisyah, inginkah engkau mendengar kabar gembira?" Aisyah lalu menjawab, "Tentu ya Rasulullah." Lalu baginda Nabi SAW bersabda, "Ada 10 orang yang mendapat kabar gembira masuk surga, yaitu ayahmu Abu Bakar masuk surga dan kawannya adalah Ibrahim, Umar masuk surga dan kawannya Nuh, Utsman masuk surga dan kawannya aku, Ali masuk surga dan kawannya Yahya bin Zakaria, Talhah masuk surga dan kawannya Daud, Az-Zubair masuk surga dan kawannya Ismail, Sa'ad bin Abi Waqqas masuk surga dan kawannya Sulaiman, Sa'id bin Zaid masuk surga dan kawannya Musa bin Imran, Abdurrahman bin Auf masuk surga dan kawannya Isa bin Maryam, Abu Ubaidah ibnul Jarrah masuk surga dan kawannya Idris alaihissalam." Pemirsa, berikut adalah orang-orang yang dijanjikan masuk surga oleh Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu merupakan laki-laki pertama yang menyatakan masuk Islam. Pengorbanan dan keberaniannya dalam menemani perjuangan Rasulullah SAW tercatat dalam sejarah, bahkan diabadikan di dalam Al-Quran. Jikalau tidak menolongnya Muhammad, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir musyrikin Mekah mengeluarkannya dari Mekah, sedang dia salah seorang dari 2 orang Rasulullah dan Abu Bakar. Ketika keduanya berada di dalam gua, di waktu dia berkata kepada temannya, "Janganlah berduka cita, sesungguhnya Allah bersama kita." Maka Allah menurunkan ketenangan kepada Muhammad dan membantunya dengan tentara yang kamu tidak dapat melihatnya. Dan Allah menjadikan seruan orang-orang kafir itulah yang rendah, dan kalimat Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surah At-Taubah ayat 40. Abu Bakar juga merupakan khalifah pertama setelah Rasulullah SAW wafat. Di usianya yang ke-63 tahun, Abu Bakar wafat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu merupakan salah seorang yang sangat dikasihi oleh Rasulullah SAW semasa hidupnya, dan beliau juga adalah khalifah kedua sepeninggal Abu Bakar. Ketika Umar belum memeluk agama Islam, beliau merupakan musuh Islam yang paling ditakuti. Namun ketika Allah telah memberikan hidayah dan Umar bersyahadat di hadapan Rasulullah, beliau menjadi benteng Islam yang sangat kokoh, sehingga membuat kaum Quraisy berpikir berkali-kali untuk melakukan perlawanan terhadap Rasul dan sahabat. Peristiwa penting ini terjadi pada tahun ke-6 sesudah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul Allah. Di masa kekhalifahannya, Islam berkembang sangat pesat. Mulai dari kerajaan Persia hingga Romawi Timur ditaklukkannya hanya dalam kurun waktu 1 tahun. Umar bin Khattab meninggal dunia pada usia 64 tahun karena dibunuh oleh Abu Duluah. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu diangkat menjadi khalifah setelah Umar bin Khattab wafat. Di masa pemerintahannya, seluruh tulisan-tulisan wahyu yang pernah dicatat dikumpulkan dan kemudian disusun menurut apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW, sehingga menjadi sebuah kitab suci yang kita dapati sekarang. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu merupakan suami dari putri Rasulullah yang sangat dicintainya, Fatimah. Ali dikenal sebagai sosok yang cerdas, berilmu, pengetahuan yang tinggi, dan terkenal dengan siasat perangnya. Ali sudah mengikuti Rasulullah sejak kecil, dan Ali menjadi khalifah keempat setelah Utsman bin Affan. Talhah bin Abdullah radhiyallahu anhu melalui perantara Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu, Talhah masuk Islam. Selain perang Badar, Talhah selalu aktif mengikutinya. Ketika perang Uhud, Talhah yang mempertahankan Rasulullah sehingga terhindar dari mata pedang musuh, namun jari-jari Talhah putus. Dalam perang Jamal pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Talhah gugur dan dimakamkan di Basrah. Jubair bin Awam juga masuk Islam karena Abu Bakar.
Ia pernah hijrah ke Habasyah sebanyak 2 kali dan selalu aktif mengikuti peperangan. Sama seperti Talha, Zubair gugur dalam perang Jamal pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib dan dimakamkan di Basrah pada usia 64 tahun. Selain itu, ada pula Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abu Rahman bin Auf, dan Abu Ubaidillah bin Jarrah. Pemirsa, itulah tadi orang-orang yang dijanjikan masuk surga oleh Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang Muhajirin dan Ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridho kepada mereka dengan mereka dan mereka ridho kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Quran Surah At-Taubah ayat 100. Semoga kita dapat mencontoh suri tauladan dari para sahabat Nabi ini. Amin.